Resah di tengah berlimpahnya minyak goreng. Itu adalah tema yang diangkat oleh TV9. Diajak ngobrol Mbak Nita terkait bagaimana yang terjadi. Apakah keberadaan atau langkahnya minyak goreng ini ada permainan politik atau bagaimana? Bagaimana menurut kalian? Katanya banyak, tapi nggak tahunya langka. Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri. Ya, tadi memang sempat ngobrol dengan TV9 dibantu oleh Mbak Nita dan juga ada teman Desperidek Jawa Timur Pak Yudi menjadi sebagai pembanding ketika berbicara minyak goreng. Ini itu semuanya kebingungan untuk mencari minyak goreng. Padahal sebetulnya minyak goreng itu sesuatu yang dalam bahasa lainnya menjadi bencana terhadap kesehatan kita. Tetapi karena sudah menjadi kebutuhan, masyarakat Indonesia itu butuh terhadap minyak goreng, maka akhirnya hal itu tetap dicari, dihunting, bukan untuk dirinya, tetapi karena dia penjual gorengan, PK5, UMKM, sehingga itu butuh. Ya, awal pertanyaan adalah sebetulnya apa sih yang terjadi dengan langkanya minyak goreng? Karena katanya pemerintah memberikan harga murah, harga yang dijangkau oleh masyarakat. Di satu sisi katanya Indonesia adalah penghasil sawit yang luar biasa, tapi faktanya kemarin sempat hilang dan segalanya. Itu adalah pertanyaan dari Mbak Nita. Ya, kalau menurut saya memang ini adalah sebuah kebohongan. Bukan kebohongan sih sebenarnya. Ini adalah sebuah perbuatan yang sangat keji yang dilakukan oleh seseorang dan dia bersembunyi atas apa yang menjadi aktivitasnya. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah berhubungan dengan lembaga A, lembaga B, lembaga C. Kalau berpijak pada tanggal 1 Februari, Menteri Perdagangan sudah berusaha untuk membuat harga yang stabil. Tahu-tahu kemarin pada sekitar 27 Februari mengatakan bahwa ada orang yang bermain, maksudnya mafia yang bermain. Mengapa harga minyak itu kemudian naik turun bahkan menghilang? Menurut saya sih sebetulnya yang terjadi adalah ini adalah permainan sekelompok kecil orang yang mereka harus bertanggung jawab tentang hal ini. Dan sebaiknya memang negara bertanggung jawab dalam artian memastikan bahwa orang-orang yang nakal melakukan perbuatan kecil tersebut itu adalah bisa diproses sebagaimana yang kata berdagang itu ya. Jadi kalau teman-teman kepolisian atau bahkan KPK bisa bersinergi dengan Menteri Perdagangan untuk ini, kemungkinan besar mudah untuk dihadirkan, tampilkan yang namanya orang yang melakukan perbuatan kecil terhadap negara ini, karena sudah membunuh banyak orang, membunuh dalam artian usahanya, pekerjaannya, karena orang Indonesia memang sudah terbiasa dengan minyak goreng.
Meskipun di satu sisi ada announcement bahwa ayo dikurangi pakai minyak goreng, gorengan dipakai untuk maksudnya direbus, itu demi kesehatan misalkan. Itu sebetulnya bagus-bagus saja kalau itu dilakukan untuk hanya keluarganya. Tapi masalahnya adalah ini dilakukan, maksudnya proses langkanya minyak goreng yang paling terasa betul adalah mereka yang pelaku UMKM, pedagang kaki lima, warung toko dan sebagainya. Itu masalahnya. Kalau hanya personal seperti saya, misalkan kalian secara personal juga ya mengurangi minyak goreng pasti akan mendatangkan kesehatan dalam waktu jangka panjang tentunya. Namun kan tidak mudah untuk langsung berhenti begitu. Nah itu kan semua harus berproses, sehingga yang menjadi problem adalah mengapa sih kemarin sampai sempat menghilang, dan pemerintah yang lebih parah itu adalah pemerintah ketika membuat harga yang sangat terjangkau oleh rakyat, bahkan disubsidi, tapi tidak ada barang ketika ditampilkan, dihadirkan. Maksudnya ketika nggak berapa lama selanjutnya barang-barang datang. Yang lebih parah adalah ketika ada dalam suasana seperti itu, ada sekelompok yang dia melakukan operasi pasar atau dia bantu minyak goreng. Ini kan sebuah problem. Ini mengapa sih di satu sisi mayoritas kesulitan, di sisi yang lain ada yang melakukan seperti itu. Jadi ada operasi pasar, ada yang bantu-bantu terhadap masyarakat. Nah, perlu ada sebuah solusi. Kita berusaha tidak mencoba menyalahkan yang melakukan bantuan itu adalah langkah baik, seperti pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang melakukan operasi pasar itu baik. Tetapi rakyat yang ditunggu adalah bagaimana harga itu standar, harga itu tidak menjulang tinggi sehingga nanti barang yang dijual itu tidak mahal. Itu yang paling penting. Dan yang lebih dibutuhkan lagi itu adalah seandainya barang agak mahal sedikit tapi ada dan bisa dijangkau. Masalahnya adalah kemarin sempat kemudian hilang. Pecinta masa depan negeri, itulah yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian kalau menurut Pak Agus, kata Mbak Dita, siapa yang bersalah atau siapa yang bisa disalahkan? Kalau menurut saya sih sebetulnya yang paling bertanggung jawab tentang hal ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat ditanya, pemerintah pusat itu siapa? Ini kan pertanyaan menjurus ya. Tapi saya katakan pemerintah pusat itu yang paling bertanggung jawab di sini adalah Menteri Perdagangan. Adapun Pak Jokowi sebagai presiden, kalau misalkan ada menteri yang tidak bisa bekerja, maka silakan dilakukan evaluasi Pak Jokowi terkait dengan menterinya. Tapi kalau misalkan Menteri Perdagangan itu memang sudah bekerja baik, maka yang diproses adalah mereka yang kurang ajar. Misalkan yang disampaikan oleh Pak Menteri Perdagangan, ada yang melakukan sesuatu keuntungan atau melakukan penimbunan atau banyak yang lain dalam proses ini. Nah, itu coba diproses. Sangat ditunggu. Maksudnya rakyat menunggu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tersebut. Teman-teman kepolisian seandainya melakukan hal itu, maka akan bagus. Rakyat mengapresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh KPK pada waktu memproses Juliari Batubara, Menteri Sosial, pada suasana yang rakyat membutuhkan, pada suasana pandemi. Nggak taunya ada menteri yang mencari keuntungan di dalam suasana yang semua membutuhkan bantuan. Seandainya teman-teman kepolisian ataupun KPK
lakukan sebagaimana pada waktu itu. Kita tidak mengatakan bahwa Bapak Menteri Perdagangan seperti Pak Juliari Batubara, tidak. Kita berharap apa yang disampaikan pada tanggal 27 Februari kemarin atau 27 atau beberapa hari waktu yang lalu itu kemudian ditampilkan bahwa ada yang bermain mengapa terjadi kelangkaan, mengapa hilang minyak goreng, mengapa minyak goreng ketika diberi subsidi malah tidak bisa dibeli oleh rakyat. Bagus itu kalau teman-teman kepolisian, KPK menangkap, karena katanya sudah terpantau, sudah terdeteksi. Pecinta masa depan negeri. Jadi pada prinsipnya kita tidak menyalahkan pemerintah pusat secara personal, tapi bahwa mereka, beliau itu adalah bertanggung jawab terhadap perjalanan kebutuhan pokok negara, salah satunya, maksudnya rakyat, salah satunya adalah minyak goreng. Karena meskipun dia itu sebetulnya lebih baik ditinggalkan karena gorengan itu adalah tidak sehat, katanya sih, ya tetapi kan itu sudah menjadi kebutuhan. Penjual gorengan, pemilik warung, rumah makan, dan lain-lainnya pasti butuh. Tadi juga Mbak Tina bertanya, ketika ada himbauan bagaimana meninggalkan minyak goreng, ya itu bagus menurut saya kalau itu untuk personal. Tapi kalau untuk usahanya, akhirnya kan bisa-bisa anak, istrinya, atau lainnya tidak bisa diberi sesuatu dalam artian karena bapak atau suami itu mendapatkan uang dari pekerja dari penjual gorengan dan lain-lainnya itu tadi, akhirnya kemudian berhenti, tidak bisa bekerja, tidak bisa mendapatkan, akhirnya anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah, tidak bisa kuliah dan lain sebagainya. Ini masalah besar. Jadi kalau ngomong secara personal bukan untuk usaha itu bagus, tapi kalau untuk usaha, apalagi para pendengar ini kan, pemirsa ini kan banyak yang itu pelaku usaha, itu yang penting. Mbak Nita juga bertanya tentang bagaimana yang viral kemarin, yaitu ibu-ibu, mak-mak memviralkan tentang minyak goreng. Apakah itu sebuah realitas atau itu bagaimana? Menurut saya itu bukan hoax, itu realitas. Jadi ibu-ibu itu kreatif, menampilkan yang sebenarnya, dan harapannya adalah hadir minyak goreng, dalam artian negara hadir di tengah langkanya atau problem tentang minyak goreng ini. Jadi malah saya usul untuk Disperindak Jawa Timur, bagaimana mereka atau Kementerian Perdagangan lah, bagaimana mereka yang memviralkan itu, atau bahkan mereka yang membuat konten terkait dengan minyak goreng dan itu adalah memang asli dan memang adalah langka, maka kemudian itu harus diberi apresiasi. Kan di satu sisi kan pemerintah provinsi, kabupaten, kota sering melakukan operasi pasar, itu adalah membantu sesaat. Nah, di sini ketika menampilkan konten yang kreatif, bilangkan kambingnya, itu kan sebetulnya secara tidak langsung memberikan informasi kepada elit penguasa bahwa ini loh yang perlu diperhatikan. Dan ketika diberi sesuatu, gak banyak sih yang pasti apresiasi terhadap mereka. Konten kreator dadakan itu akan mendapatkan angin segar, mendapatkan semacam penghargaan yang selanjutnya bisa yakin bahwa dia bisa membantu negara karena ada sebuah problem di level bawah sehingga rakyat secara umum tidak mampu untuk beli minyak goreng ataupun ketika kehilangan minyak goreng. Wah, itu kan ada harapan, yaitu Disperindak Kementerian Perdagangan juga
itu tidak cukup secara teoritis membuat teori terkait dengan operasi pasar atau menyiapkan terkait dengan bulan Ramadan. Nah, ini tentang Ramadan tadi juga oleh Mbak Nita ditanyakan, apakah ini karena berkaitan dengan Ramadan, Agus? Karena kan biasanya kan itu selalu terjadi, maksudnya kelangkaan minyak khususnya bahan pokok untuk dinaikkan. Menurut saya memang ini salah satunya ada hubungannya dengan Ramadan, karena sebentar lagi kan kita memasuki Ramadan. Bagi Muslim akan melaksanakan berbagai ibadah dan harapannya dalam menjalankan ibadah itu tidak terganggu terkait dengan minyak goreng. Mengapa? Karena minyak goreng adalah hal yang penting. Karena untuk memenuhi kebutuhan lauk pauk itu, di satu sisi memang selain suasana menghadapi Ramadan, memang pada suasana pandemi dan yang paling parah adalah ketika orang yang bermain itu, sehingga jadi satu kesatuan sehingga cukup parah terkait dengan minyak goreng ini, sehingga rakyat sebetulnya menunggu kehadiran pemerintah dalam hal penanganan ini. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah sudah baik, tetapi yang dilakukan oleh teman-teman misalkan lembaga-lembaga yang operasi pasar, tapi di satu sisi rakyat itu kesulitan untuk mendapatkan itu, untuk coba deh berikan solusi untuk seluruhnya, bukan untuk hanya satu desa atau satu RW karena operasi pasar, sehingga kemudian semua terbantu. Pada bulan Ramadan ini, kalau semuanya bisa mendapatkan dengan mudah tentang minyak goreng, insya Allah jalan beribadah dengan baik dan nanti akhirnya mendapat pahala. Tidak cukup hanya rakyat yang sedang melakukan ibadah Ramadan khususnya puasa, tapi pengelola negara, elit pun kemudian juga akan mendapatkan pahala karena ya didoakan oleh masyarakat Muslim yang tahu pemerintahku peduli terhadap rakyatnya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.